Nama nama baptisnya Moratua Butar-Butar. Ya tentu sudah tahu ya, butar-butarnya. Kalau di Manado bilang Bapontar ya. Puji Tuhan, istri satu tentunya, anak keempat, cucu sudah 7. Pelayanan ada di GB Mawar Saron dari mulai tahun 2001 sampai hari ini kami masih tetap di sana menjadi setia, dan hobinya keliling-keliling penginjilan misi ya. Jadi saya ketemu MGC ini rasanya kembali menggelorakan hati untuk pergi lagi misi begitu ya. Amin. Terima kasih izin dengan koordinator memberi mimbar ini kepada saya. Dukung doa supaya firman yang boleh disampaikan boleh betul-betul suara Tuhan, suara kebenaran, suara yang boleh mengubah sikap kita menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Demikian perkenalannya Bu, Amin. buat semua. Sebetulnya udah sering ya, udah ikut ke mana itu, ke Baduy. Kulon itu, kemana itu Pak? Baduy. Ke Baduy, ya kita sudah ikut ke Baduy, kita sudah ikut ibadah, cuman kami tidak dapat konsentrasi penuh karena memang ada beberapa Zoom yang kita ikut yang sudah setia. Jadi mohon maaf kalau di Zoom ini baru kali ini muncul, moga-moga bisa dibagi waktu ke depan, di sana 2 hari, di sini 3 hari, di mana 2 hari begitu ya. Dan akan Baik, terima Nusa kasih. Kambangan. Terima kasih Pak Weni, orang yang Ya. luar biasa, orang yang gimana ya, yang bersifat familiar banget. Jadi betul-betul kita bernyala-nyala begitu. Itu saja perkenalan kami. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita tunduk kepala, kembali Tuhan kami menyapa tahta kudus-Mu di pagi hari yang indah ini. Engkau telah menghimpunkan kami semua dengan jumlah yang luar biasa. Biarlah Tuhan, semua ini adalah kegerakan Roh-Mu yang kudus. Kami semakin hari semakin mencari wajah Tuhan. Kami semakin betul-betul konsisten menjadi pelaku firman Tuhan. Saat ini hamba-Mu diberi tugas untuk ini nyata Bapak. Setiap orang. Haleluya. Pagi hari ini hamba diberi tugas untuk menyampaikan firman-Mu Bapa. Mari Engkau Roh Kudus yang berbicara bagi kami, sehingga kami tidak seperti tadi masuk, tapi kami selesai dari Zoom ini, kami boleh mengalami lawatan Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom buat semua. Salam sejahtera. Hamba-hambanya yang luar biasa. Shalom. Baik, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 20 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Demikian firman Tuhan yang luar biasa yang menjadi renungan kita. 3 kata yang luar biasa, yaitu baik hati, setia, dan benar. Ketiga kata ini adalah menjadi tujuan kita orang beriman. Karena kita adalah orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang memiliki hati belum selaras dengan firman Tuhan. Jadi ini perjalanan iman percaya kita untuk menjadi orang yang baik hati. Saya beri tema konsistensi, baik hati, dan setia. Kedua kata ini menurut saya harus selalu selaras
dikerjakan, harus selalu berdampingan. Kalau kita baik hati harus juga berdampak hati yang setia. Ya. Karena baik hati ini, kalau baik hatinya manusia, di dalam kitab lain berkata bahwa kebaikan manusia tidak dapat menyelamatkan dia. Kebaikan manusia seperti kain kotor, seperti kain pembalut wanita. Betapa krusialnya baik hati manusia itu kalau tidak di dalam Tuhan. Yang saya maksud, baiknya manusia itu berbahaya jika tidak ada kekuasaan Tuhan atau tidak didasari oleh firman Tuhan. Berbahayanya apa? Mungkin kita menjadi pribadi yang dipuja-puji. Itu tinggal tunggu waktu itu. Kalau kita suka dipuja-puji, amin, itu berbahaya buat kita. Itu bisa membuat kita menjadi sombong. Itu bahayanya baik hati manusia. Ya, jadi harus diselaraskan dengan setia. Apa itu setia? Kalau kita lihat Yusuf yang melayani kerajaan dan kenakalannya Potifar, sekalipun dia diperlakukan seperti itu, tapi dia tetap setia melayani di tugas yang diberikan kepada dia. Itu contoh pribadi Alkitab, yang di Alkitab orang yang setia. Juga Ayub, dia setia sekalipun segala sesuatu yang dia miliki habis lenyap, tapi dia tetap setia kepada Tuhannya. Jadi baik hati ini harus selaras dengan setia. Apalagi untuk kita sebagai pelayan Tuhan, di mana kita mau tunjukkan kesetiaan itu dalam keseharian pelayanan itu. Yang saya mau lihat dalam firman Allah, jangan kita pilih bulu. Ya, kalau kita pilih bulu melayani orang, itu namanya bukan setia. Ya, kalau orang hebat kita layani, kita betul-betul all out melayani mereka. Tapi kalau orang susah, orang timpang, orang miskin, kita muka masem, ini bukan orang setia. Menurut saya. Jadi apapun yang terjadi, keadaan apapun yang kita alami, kita harus tetap setia. Karena itu perintah. Perintah Allah bagi kita untuk tetap setia. Ya, jadi marilah kita baik hati disertai dengan kesetiaan melakukan firman Tuhan, sehingga kita muncul menjadi pribadi yang hidup dalam kebenaran. Ya, kebenaran untuk tugas melakukan pelipat gandaan atas talenta yang kita miliki. Ya, jadi terus berproses ke hal-hal yang betul-betul rohani, betul-betul yang dikehendaki Tuhan. Jadi kebaikan, kesetiaan itu harus terus menuju pada kebenaran, dan kebenaran itu bagi kita harus menghasilkan talenta-talenta ya yang diberi satu. Tentu kita tahu dalam Alkitab di Matius 25, yang diberi satu dia kubur dalam tanah, sehingga apa yang ada padanya diambil oleh Tuhan. Yang diberi talenta 2 menjadi 4, yang diberi talenta 5 menjadi 10. Nah, inilah pekerjaan rohani kita hari-hari ini yang terus kita harus berproses di sana. Betapa indahnya orang yang diberi talenta 5 itu menjadi 10, malah ditambah-tambahkan oleh Tuhan bagi dia. Ya, dilimpahkan Tuhan bagi dia segala berkat yang diperlukannya. Ya, jadi saudara sekalian dikasih Tuhan, tentu saya mau katakan bahwa hari-hari ini kita harus juga jeli melihat perkembangan para pembicara ya. Saya seringkali dia itu lebih pintar dari firman. Dengan segala guyon lucu dan sebagainya, buat saya sangat menggelitik ya.
Tapi mari kita terus back to the Bible, menyampaikan firman Tuhan. Kemurnian itu tentu hari-hari ini kita harus jaga. Ya, jadi kita tidak mau untuk tercemar dengan gaya-gaya hari-hari ini. Banyak sekali penyesat-penyesat yang menghasilkan ketidaksetiaan kepada Tuhan. Ya, ada beberapa figur mungkin kita semua boleh tahu, boleh paham hari-hari ini yang mengaku pendeta, yang mengaku hamba Tuhan ternyata tidak menjadi teladan. Artinya tidak menjadi pribadi yang setia. Di tim kita ini saya harap ya kegairahan untuk hidup setia dalam setiap momen, dalam setiap acara boleh kita tunjukkan kesetiaan dan kebaikan hati. Supaya sungguh semua itu boleh kita berdampak dan saling berdampak mendapati. Dan kita semua menjadi komunitas yang memuliakan Tuhan. Saya melihat program-program dari MGC ini luar biasa. Ya, terus go ya. Terima kasih buat hambanya. Ya, itu yang kita boleh lihat karena kita juga dituntut oleh waktu. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Jadi don't wait till tomorrow. Do that today, ya. Jangan kita menunggu sampai besok untuk menjadi pribadi yang setia, tapi mari kita lakukan hari ini. Perlakuan kita menyambut atau melakukan firman itu harus persistensinya juga tinggi, ya. Harus persis dengan Alkitab. Apa yang menjadi panggilan kita hari-hari ini. Jangan dibelok-belok, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi. Mari persistensi kita untuk terus berdiri dalam kebenaran firman itu harus terus kita tegakkan, kita pertahankan. Karena dunia ini arahnya semakin jahat, ya. Jadi mari kita melihat para rasul, para nabi yang menjadi tipologi kita, ya. Seperti Raja Daud, apapun yang dialaminya dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap berfellowship dengan Tuhan. Tuhan tidak melihat kesalahannya, sekalipun kesalahan Daud dicatat dalam Alkitab, tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat selalu mohon pengampunannya Raja Daud, sehingga dia menjadi pahlawan yang luar biasa. Pahlawan yang mengalahkan berlaksa-laksa musuhnya. Pahlawan yang mengalahkan Goliat tanpa alat perang. Aku datang menghampirimu dengan nama Tuhanku, demikian. Dia umban, lalu Goliat roboh. Lalu lehernya dipotong. Ya, jadi saya mau lihat, mari kita back to the Bible. Ya, ada figur-figur yang kita boleh contoh di dalam Alkitab. Bagaimana Gideon, orang muda yang dari bangsa kecil, dia dapat bocoran dari Tuhan, dia lakukan bocoran itu, dia menjadi pahlawan yang luar biasa. Ya, hari-hari ini kita mari menyalakan sikap hati yang baik hati dan setia, sehingga apa yang dikehendaki Tuhan itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Hidup kita boleh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, ada amin. Iya, saya tidak terlalu panjang untuk menguraikannya karena ini hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini. Ya, jadi mari selalu dikombin hati yang baik dengan kesetiaan. Mari kita tidak pilih muka untuk melayani orang. Seperti ada nabi yang kita tahu melihat orang buta, masam mukanya. Ya. Asam mukanya, ya. Jadi buat kita, mari segala kebutaan orang lain yang kita lihat, mari kita tolong. Kebutaan iman, kebutaan rohani, kebutaan kelakuan, kebutaan kemiskinan, mari kita tolong. Sekecil apapun, mari kita bergerak dengan kebaikan hati. Yang
selaras dengan kesetiaan para hamba-hamba Tuhan di masa lalu, para nabi. Ya, jadi tulisan dari Amsal ini betul-betul buat saya harus dikerjakan secara konsisten. Ya, tidak pilih bulu, tidak musiman, tapi mari kita kerjakan every time, every day, every month, and every years. Kita harus kerjakan hati yang baik dan kesetiaan selama kita masih diberi kehidupan oleh Tuhan. Terima kasih, demikian singkat. Apakah ada dialog atau apa namanya, sharing, atau langsung Ada. ditutup? Ditutup doa dulu, Pak. Setelah itu ada sharing atau dialog. Baik, Diskusi. terima Silakan. kasih Bu. Mari kita tamatkan pemberitaan firman ini. Mari kita menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang baik hati, tidak mencuri kemuliaan, tapi semuanya untuk hormat bagi Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah berbicara, didasari, dilandasi oleh kebenaran firman-Mu. Hamba mengembangkan bagaimana kami mengeksekusi dengan kritis firman itu, sehingga kami benar-benar melakukan firman itu, menjadi pelaku firman itu, sehingga hidup kami boleh nampak hidup yang diberkati Tuhan. Karena talenta yang Kau beri bagi kami boleh kembangkan di sepanjang pengiringan kami kepada Tuhan. Yang kami diberi talenta 2 menjadi 4, yang diberi talenta 5 menjadi 10, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain jika Tuhan sudah mencurahkan berkat-berkat-Mu bagi kami. Tuhan, mari tolong kami supaya kami tetap kritis bagaimana melakukan firman itu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami kembalikan. Luar biasa. Tuhan Yesus berkati. Ya, amin. Terima kasih Pak Butar-Butar Amin. untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, tidak bertele-tele. Firman Tuhannya jelas, konsistensi, hati baik dan setia yang diulas dari Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Kita bisa menemukan banyak orang yang baik hati, tetapi untuk yang setia belum tentu. Orangnya baik tapi tidak setia. Ada juga yang kelihatannya setia betul, tetapi katanya kurang baik. Nah, saat ini diberikan kesempatan kepada kita untuk mendiskusikannya. Silakan. Ada yang mau berbagi? Meneguhkan? Ada? Semua pada diam nih. Adakah yang mau berbagi? Atau mau meneguhkan? Atau mau bertanya? Silakan, ada? Terima Ya, kasih. ada Pak. Itu, Ya. silakan Oh, Bu Vera. Vera. Veronica, silakan Bu Veronica. Sangat memberkati firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Butar-Butar. Apa yang disampaikan konsisten hati baik di dalam kebaikan yang kita lakukan akan terlihat kesetiaan kita. Amin. Itu yang saya tangkap. Dan kemurnian hati akan terlihat dari kesetiaan kita. Intinya begitu. Apa yang saya alami sangat aplikasi dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Butar-Butar. Jadi kalau saya secara manusia Haleluya. bisa dengan konsisten untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik, itu tidak ada upahnya, kata firman. Nah, saya di dalam
kehidupan saya teringat dengan apa yang terjadi dalam hidup saya, bahwa ketika orang tidak memberikan respon yang baik kepada saya selalu menunjukkan bahwa talenta yang Tuhan karuniakan kepada saya mau lakukannya dengan tulus hati, walaupun terkadang kemanusiaan kita itu akan timbul rasa kecewa. Tapi bagaimana kita bisa menekan rasa kekecewaan itu dan memancarkan kasih Tuhan yang sudah terlebih dahulu kita terima kepada orang lain, maka di situ kita akan mempunyai suatu rasa kebahagiaan yang tidak bisa dinilai oleh apapun. Jadi Amen. ini saya juga minta dukungan doa kepada semua partisipan di sini. Jadi minggu kemarin itu ada satu mantan anggota dewan minta kepada saya untuk saya maju sebagai kepala puskesmas yang baru, karena ini kepala puskesmas kami yang sekarang ini berkasus, dan kasus yang dialami itu kalau untuk PNS bisa lampu merah karena kasusnya itu begitu berat ya, karena terbukti dia melakukan perselingkuhan dengan kepala desa. Jadi saya masih sebenarnya dari awal saya tidak ada niat seperti yang dibilang Bapak tadi ya, kebanggaan yang kita terima, ujian yang kita terima dari orang lain bisa membuat kita berubah, bisa menimbulkan kesombongan. Dan itu yang selalu saya takutkan ketika saya dipercayakan untuk mengemban suatu tugas yang berat, dan saya masih belum bisa buat keputusan. Saya hanya katakan kalau Tuhan berkehendak akan terjadi seperti apa yang saudara minta, saya bilang begitu. Dan inilah pergumulan saya pada saat ini. Saya hanya mau Tuhan menunjukkan kepada saya kehendak Tuhan di dalam hidup saya apa, dan kalau memang Tuhan berkehendak, Tuhan akan menunjukkan jalannya. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih, Nah. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Pera buat sharingnya pada pagi hari ini. Ya, kalau ada lagi kah yang mau sharing? Ya, kalau kita melihat di dalam kehidupan pada hari ini, maka banyak orang yang setia, tapi tidak baik hati, katanya, ya. Tetapi banyak orang yang baik hati, namun tidak setia. Begitu. Nah, kalau kita lihat di dalam kehidupan, kerap kali saya punya komunitas yang lain, agak terkaget-kaget juga, misalnya ketika ada teman yang bercerita, menanyakan di dalam sebuah diskusi seperti ini juga, karena katanya, boleh nggak sih hamba Tuhan melayani di mimbar, padahal kita tahu bahwa dia datang bukan dengan istrinya, tapi datang dengan selingkuhannya. Gitu. Saya cukup terkaget-kaget. Kok bisa ya? Kok berani ya seorang hamba Tuhan pergi pelayanan ke sebuah gereja gitu. Bukan membawa istrinya tetapi membawa selingkuhannya. Nah, seperti itu. Gimana tuh? Kalau seperti itu. Nah, kalau terjadi seperti itu gimana tuh Pak Butar-Butar? Karena ini kenyataan ya, teman yang bercerita gitu di gereja dia. Ya, gitu. Menurut saya sih kalau sudah seperti itu kita harus doakan biar Tuhan yang negur dia gitu. Biar Tuhan yang proses dia.
Ya, menurut saya, karena segala sesuatu, keadaan itu tidak bisa mengubah hati kita. Hati kita harus betul-betul tetap dalam konteks baik hati dan setia melayani siapapun. Ya, jadi saya pikir itu memang udah keterlaluan ya. Jadi harus ada orang yang berani, atau kita doakan supaya ada orang yang berani menegur dia. Memang harus ditegur itu, nggak bisa dibiarin. Ya, jadi bukan jemaat yang melihat aja yang terluka. Hati Tuhan, saya percaya itu sangat terluka ya. Itu sudah mengolok, mengejek, mimbar dengan, aduh saya tidak bisa cerita panjang lebar, Bu. Ya berdoalah supaya ada yang berani tegur orang seperti itu. Itu saja tanggapan saya. Karena saya dalam kelakuan seperti itu, saya tidak mau jatuh ke dalam dosa. Itu menghakimi dia atau apapun, yang pasti itu proses bagi dia sebagai pendeta, dan kita harap dia nanti boleh kuat kalau sudah ditampar sama Roh Kudus. Ya, kalau Roh Kudus sudah nampar itu bisa sampai ya bagaimana ya, jungkir balik itu. Ya biar Tuhan yang menjamah dia ya. Memang luar biasa hari-hari ini. Itu aja tanggapan saya, Bu. Ibu Wati ya, Ibu Wati. Ibu Lina Wati. Ibu Lina Wati. Terima kasih Pak Butar-Butar. Tapi kenyataannya Ya. memang begitu ya Pak ya? Gitu. Mm-mm. Dan berani nggak kita menegur? Saya punya Itu satu teman. alamatnya di mana? Nomor teleponnya ada nggak? Nggak ada Pak. Itu karena kami sharing aja di salah Oh, satu sering Zoom aja. gitu. Ya, tapi Iya. itu kejadian di gereja dia gitu loh. Luar Waktu itu. biasa ya. Jadi saya kaget, yang pasti sih bukan di Jakarta gitu. Mengerikan. Tapi memang kenyataan seperti itu ya Pak ya. Ada satu Iya. teman juga. Oh, Ibu Melana dulu deh karena Bu Melana sudah resen. Silakan Bu Melana. Shalom, Pak Butar-Butar. Kita kan Shalom. ya dengar Ibu Melana. si A, si B itu kamu baik hati, yang murah hati gitu. Jadi seperti lip service. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya itu standarnya gimana orang yang dikatakan baik hati? Tuh. Nah, kedua yang tadi saya chatting itu ya, Pak ya. Itu pun terjadi di sini ya. Saya tidak mau gereja ya. Itu harus digembalakan dan diskorsing lebih dulu. Nah, supaya dalam itu orang itu tuh akan berhubungan dengan Tuhan. Jadi dia dinonaktifkan lebih dahulu, dia supaya membersihkan diri di hadapan Tuhan dan diskorsing. Gitu. Pertanyaan saya tuh tadi Pak, gimana standar seorang yang baik hati? Terima kasih Pak Butar-Butar. Baik Ibu, standarnya sih kembali kepada Alkitab ya. Seperti saya bilang tadi, Yusuf dia bisa tetap setia melayani kerajaan itu walau dia sudah difitnah sama Potifar. Artinya untuk konteks zaman kita hari ini, itu orang yang baik hati itu baik hati juga nggak sama orang lain, orang jahat, orang miskin. Kalau dia baik hati dengan orang yang baik hati, ya saya pikir nggak ada pahalanya ya. Jadi dia harus baik hati juga dengan orang jahat, itu standarnya. Jadi tolak ukurnya di situ. Jadi jangan mesem muka melihat orang miskin, misalnya malah ada yang mengumpat, udah nggak ngasih sama peminta-minta, malah ngumpet lagi marah-marah. Ngemis mulu begitu. Tentu itu tidak boleh menjadi gaya hidup kita orang Kristen. Tentu walau tidak mengasihi, ya mari kita memberkatilah. Ya, saya pikir kalau kita minta tolak ukurnya, ya itu dia baik hati nggak sama orang lain yang kurang berkenan kepadanya. Memang ya betul-betul kalau ditantang dengan tolak ukurnya, berat banget. Karena manusia itu seringkali kiri kanan dia. Dan manusia itu apalagi yang bersifat protektif ya. Orang yang punya pribadi protektif susah itu untuk baik hati bagi orang lain atau bagi orang yang dia tidak sukai.
susah itu. Jadi memang PR yang saya bilang tadi, PR kita untuk baik hati ini ya sangat perlu dikritisi bagaimana sih melakukan kebaikan hati yang tulus itu kepada orang lain dan kepada siapapun. Ya, jadi saya melihat firman itu, kitanya yang mendengar ini yang harus betul-betul kritis bagaimana melakukan itu gitu. Bukan hanya lipstik aja. Tapi memang setiap saat kita harus kritis bagaimana melakukan apa yang ku dengar ini. Supaya firman itu tidak menjadi dongeng. Kalau kita dengar firman Tuhan senang, suka doang, luar biasa firmannya, tapi tidak melakukan, itu udah dongeng itu. Sehingga pertumbuhan Kristen itu betul-betul lambat banget. Karena orang-orang yang kritis melakukan itu sangat-sangat jarang. Yang penting di mimbar dahsyat. Dapat pujian, dapat ini, itu sudah hebat gitu ya. Tapi yang bicara pun ya tidak melakukannya. Bagaimana menjadi teladan. Ya, saya udah tua begini, saya masih semangat muda ini. Kami lagi merintis pelayanan anak-anak di satu daerah. Luar biasa kegerakan Tuhan. Baru beberapa bulan sudah jumlahnya di atas 30 orang. Setiap minggu mereka rajin dan setia. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan terima kasih di usiaku yang tua ini masih Tuhan pakai untuk anak-anak, gitu ya. Jadi Amin, amin. Saya punya konteks, kiranya anak-anak ini menjadi pemimpin di tahun emas Indonesia. Itu aja konsepnya. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Butar-Butar. Sama-sama. Jadi untuk kita bisa tahu bagaimana orang itu, kriteria indikator setia dan indikator dari baik hati itu semuanya balik ke Alkitab. Pak Andre, saudara Sen, silakan. Iya, selamat pagi semuanya. Bisa dengar suara saya, Bu Lina? Tes satu. Bisa, Pak. Jelas orangnya. Ya, oke, alright. Pagi ini saya senang sekali ya. Temanya sangat sederhana. Ini suka. Daripada temanya itu di awan-awan, tapi nggak ada prakteknya. Nah, ini penting ini ya. Jadi konsistensi baik hati dan setia. Wah, keren ini. Saya perhatikan. Wah. Haleluya. Oke, terima kasih Pak Muaratua Butar-Butar ya. Sama-sama. Ini meneguhkan, semoga meneguhkan kita semua ya. Jadi diambil dari Amsal 20 ayat 6 sampai 7. Wah, saya perhatikan dari tadi malam. Wih, ini bagus, ini bakalan bagus betul. Nah, bersyukur ya firman yang disampaikan tidak panjang ya, pendek saja karena ini menyangkut kehidupan kita semua, ya enggak? Nah, disinilah banyak orang yang menyebut diri baik, ya baik hati banyak. Bahkan orang yang nggak percaya Tuhan pun baik nggak? Baik. Iya, gitu? iya. Tapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Setiap perkawinan, ya dilakukan semuanya kan baik-baik saja. Tapi masalahnya kenapa banyak yang bercerai? Karena kesetiaan ini yang sering lupa komitmennya, ya kan? Ya, orang yang hidup dalam ketulusan, ya toh, yang benar, berbahagialah keturunannya. Wah, haleluya. Masa ini, Amsal 20 ini sering orang baca mungkin sambil lalu ya Pak ya. Nah, iya. Dan ini ayat ini menyoroti betapa langka, ya enggak? Langka loh kesetiaan sejati ini. Banyak orang mengaku baik dan setia, tapi fakta di lapangan hanya sedikit Pak yang benar-benar hidup dalam ketulusan dan integritas. Ini penting. Nah, integritas itu biarpun dilihat atau tidak dilihat orang, tapi punya ketulusan ya. Karena banyak orang yang tidak sadar bahwa sebetulnya banyak orang bertopeng Pak. Oh ke gereja, oh berdoa, baca Alkitab, iya. Tapi sebetulnya pakai topeng. Topengnya dipakai hanya hari Minggu. Senin Selasa lupa lagi gitu. Jadi kembali ke manusia lama. Tapi orang nggak di sini Pak, di lautan Afrika sana Pak. Di sini orang baik-baik semua Pak. Ya. Amin. Nah, amin. Saya dapatkan kesetiaan adalah proses
dalam kehidupan orang percaya. Amin. Proses itu kira-kira 1 hari, 2 hari? Enggak. Ya, Setiap hari, setiap saat loh. Jadi mari kita lepaskanlah topeng-topeng ini ya. Ada kesetiaan dalam kehidupan orang percaya adalah sebuah proses yang bertumbuh melalui apa? Ya iman, ketekunan, dan pengalaman hidup atau relasi yang harus tetap kita jaga dengan Tuhan kan. Karena kesetiaan itu nggak ada jalan lain Pak. Harus dibentuk melalui apa? Ujian hidup. Ayub aja diuji, ya enggak? Ya toh. Kan Tuhan bilang, ayo boleh cobai anakku Ayub, tapi jangan sentuh nyawanya. Yes. Jadi ujian tuh bukan berarti kita ikut Tuhan, Pak, putar-putar ikut Tuhan terus jalan-jalan tol. Ya enggak ada. Itu omong kosong. Benar enggak? Jadi orang percaya harus menghadapi pencobaan yang menguji apakah kita itu tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Ya, iya kan? Yakobus kan? Yakobus 1. Ya enggak? Dalam segala keadaan. Bukan karena kita sedang baik-baik saja, duit banyak, deposito banyak, terus kita setia. Enggak. Dalam segala keadaan. Nah, jadi enggak ada jalan Pak. Enggak ada jalan lain Pak. Kesetiaan hanya berasal dari relasi kita dengan Tuhan. Nyala Pak Andre. Ya, kesetiaan itu harus dijalani secara konsisten. Enggak bisa on off, enggak bisa. Enggak ada jalan lain. Kalau on off artinya apa? Pakai topeng. Ya enggak? Pakai topeng. Orang enggak sadar bahwa dia bertopeng ya. Jadi kesetiaan akan memberikan apa? Dampak jangka panjang, Pak. Nah, ini yang saya pelajari tadi malam. Ini betul-betul sederhana, enggak banyak-banyak kan firmannya. Amsal 26-7. Pak Butar-Butar berhasil memaparkan dengan singkat, tegas. Wah, ini jadi kesimpulan yang saya dapatkan apa? Kesimpulan adalah kehidupan orang percaya adalah sebuah proses pertumbuhan. Gitu? Karena apa? Tuhan ingin membentuk kita semua menjadi orang-orang yang benar-benar setia. Bukan hanya dalam perkataan. Ya enggak? Banyak orang yang hanya ngomong saja, tapi juga dalam tindakan, action. Ya enggak? Karena melalui tantangan, relasi kita yang intim dengan Tuhan dan ketekunan. Nah, ini penting, ketekunan. Kita semakin dimurnikan menjadi apa? Pribadi yang setia kepada Tuhan dan akibatnya apa? Berdampak positif bagi orang lain. Amin. Terima kasih Pak Butar-Butar atas firman-Nya. Terima kasih. Luar biasa. Amin. Terima kasih Pak Andre. Saya melihat ada Ibu Yudi yang sempat buka kamera. Biasanya Bu Yudi kalau buka kamera ada sesuatu. Silakan Bu Yudi. Bu Lina. Pak Bu Yudi, silakan Bu Yudi. Buka kamera tadi mau tutup Bu Lina, terpaksa dibuka. Mau memperlihatkan hari ini cantik, rambutnya rapi, wis. Oh, belum. Bu Lina. Jadi makasih Pak. Siapa tadi Pak? Pak Butar-Butar. Horas, Pak Muara Tua Butar-Butar. Horas. Yes. Jadi ini satu paket ya, baik hati, setia dan benar. Memang benar tadi dikatakan Bapak ya. Kalau setia itu saya pikir pekerjaan yang paling sulit ya, yang dilakukan ya, karena saya melakukan firman Tuhan boleh saya bilang setia satu, yaitu suami saya dipanggil berarti saya setia selamanya kan. Haleluya. Tapi setelah direnung ada juga nggak setianya gitu melayani gitu ya. Jadi itu proses. Iya betul, itu ada proses lama, proses itu konsisten terus. Amin. Iya, sesudah nggak ada, kemarin salah juga ya, sesudah nggak ada baru sadar, biasa lah manusia. Kemarin ada kekurangan kita ya gitu. Memang setia ini jadi harus belajar juga ya Pak ya, terus menerus ya, karena yang tadi Bapak bilang kan kalau ketemu manusia kan berbeda-beda ya, karena kita nggak bisa juga berkomunikasi sama manusia, misalnya saya dengan Bu Lina gayanya begini,
dengan Pak Weni harus begini. Kita nggak bisa konsistennya sama ya. Konsistennya Iya, nggak bisa sama. harus. Jadi menjalin hubungan yang baik dan benar juga ya. Iya, amin. Ya, Amin. jangan benar juga bagaimana, tapi secara perlahan-lahan saya pikir kita ya yang harus menyesuaikan dengan Betul. rekan kita. Kehendak Tuhan. Jangan kita selalu apa kalau istilahnya Bu Elizabeth nggak boleh menghakimi orang gitu. Jadi kita Iya. selalu setia dengan firman. Saya pikir itu Pak bagus sekali, memang simple ya, Terima tapi kasih. sulit dilaksanakan. Terima kasih Ibu Lina yang baik hati yang selalu setia. Haleluya. Amin. Terima Amin. kasih Bu Yudi. Ada Pak PKL komen di chat. Saya mau, bolehkah Pak PKL yang bicara langsung? Oh, nggak buka di. Ya, kalau saya perhatikan gini ya Pak, orang baik hati itu banyak, tapi setia ini yang menjadi taruhannya. Yes. Misalnya, Itu PR-nya, Bu. Itu PR-nya. ya, baik hatinya kadang-kadang karena baik hati menjadi tidak setia gitu. Ada Misalnya, maunya. Baik hati bisa juga jadi salah, bego. iya, misalnya konseling Pak. Saya menemukan beberapa rekan hamba Tuhan yang dicopot jabatannya gitu loh. Saya cukup terkaget-kaget, sudah sekian puluh tahun punya jabatan pendeta tapi harus ditanggalkan. Kan jadi penasaran ya. Kenapa sih gitu? Padahal orangnya baik loh gitu. Saya kenal, saya tahu gitu orangnya begini-begini, saya bisa ceritain kebaikannya. Terus ya kelemahannya itu ya karena tidak setia. Dan jatuhnya ketika kapan? Ketika pendeta melakukan konseling dengan lawan jenis. Haleluya. Betul ya? Kebanyakan Iya, begitu. nggak boleh itu. Konseling. Kok dilakukan kan gitu. Sebenarnya boleh sih ya Pak ya kalau konseling lawan jenis ya. Menurut saya loh. Menurut Alkitab saya. bilang nggak boleh. Oh nggak boleh ya? Tapi kan kadang-kadang ya itu konselingnya. Misalnya saya pernah sekali waktu ketika ada suatu hal yang ketika saya masih punya jabatan di gereja gitu, jabatan gerejawi, kemudian pendeta tiba-tiba saya ada di dalam ruangan gitu, sedang mengerjakan tugas tata usaha gitu, karena saya menjadi tata usaha sementara gitu dalam pelayanan saya. Tiba-tiba pendeta masuk ke dalam ruangan gitu, terus tutup pintu. Terus saya dengan nyantainya ketika dia duduk depan saya dengan santai saya jalan, saya buka pintu lagi. Terus saya bilang, "Ci, jangan dibuka pintunya. Ini ada hal yang penting banget, yang rahasia banget yang saya harus sampaikan sama Cici." Terus saya cuma bilang gini, "Pak, serahasia apapun, masalahnya kita adalah berlawanan jenis. Itu yang harus Iya, dijaga. betul. Nggak Betul, boleh." betul. Nah, kadang-kadang mungkin ya Pak, mungkin karena pendeta baik hati, ada jemaatnya ibu-ibu nangis-nangis, curhat-curhatan. Nah, itulah Iya. yang mengakibatkan menjadi tidak setia. Bisa begitu ya Pak ya? Jadi saya potong, Bu. Memang Ya, kebaikan silakan. hati itu seperti tadi saya baca bahwa kebaikan hati itu bagaikan kain kotor gitu ya. Jadi kebaikan hati itu sangat banyak yang bisa diselewengkan dalam keinginan hawa nafsu, dalam keinginan macam-macam itu. Jadi kalau saya pribadi saya tidak mau dibilang orang yang baik hati, nggak apa-apa, biasa aja. Biar dibilang apapun daripada dibilang baik hati, jadi gede kepala, jadi aduh. Tapi kalau baik hati karena Tuhan, oke, jalan. Diimbangi Iya, dengan mantap. kesetiaan seperti Asik pendeta. Mantap. Ya, Ya, terus Bu. lanjut, barusan Bro. Pak PKL sudah buka kamera. Silakan Pak PKL. Ayo Pak PKL, barusan udah Ya, buka. salam, Nah, salam silakan. bagi kita semua. Ya. Iya. Halo, Terima kasih nih, Lay Butar-Butar. Kalau saya panggil Lay, sama-sama, bisa panggil sama-sama, Pula. Leko. Ya. Iya, Sama-sama, karena Leko. nenek saya guru butar-butar. Kalau orang Batak Halo. selalu ada cari hubungan. Iya. Memang baik hati di Amsal 6 ayat 20 itu bicara kindness. Ya, kindness ya. Itu merupakan ujian, ya, ada teruji. Jadi nggak bisa kita bilang seseorang kindness, ya, humble. Kalau hanya Haleluya. sekedar pernyataan saja, itu harus ada ujian, ya, teruji. Kalau istilah Galatia 5 ayat 22, kindness itu implikasinya goodness, ya, kebaikan. Nah,
Lalu setia di situ bicara bukan loyalty, tapi bicara faithfulness. Faithfulness, ya bayangin. Iman yang sesungguhnya, yang penuh itu adalah kesetiaan. Mereka yang setia pasti taat. Orang yang taat pasti setia. Itu dua kata yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Tapi ada kalimat di situ, sincerus. Sincerus yaitu ketulusan, yang seperti Pak Butar-Butar tadi nyatakan. Nah, ketulusan ini menyangkut sebenarnya buah roh hampir semuanya. Ya, kalau orang yang tulus. Sincerus, ya, sincerus kalau dalam bahasa Latinnya, ya. Saudaraku yang kekasih, ya, baik hati itu harus merupakan perubahan hidup saudara. Ya, kita akan menampakkan pseudo fenomena. Ya, pseudo fenomena itu adalah seperti kita melihat fenomena fata morgana, saudaraku yang kita lihat seolah-olah ada air di jalan beraspal, padahal hanya fata morgana. Fata morgana rohani kalau istilah saya. Karena begitu berjalannya waktu, ternyata kebaikan kita itu semu. Ya, kita ingin dihormati, ingin dihargai. Begitu tidak dihargai, langsung responnya berbalik arah. Ya, saya banyak menemukan orang begitu. Baik kata generous, tapi begitu saya menegur, saya mengingatkan, wah langsung berbalik. Nah, ini yang disebut pseudo fenomena. Nah, banyak di zaman sekarang ini terjadi pseudo fenomena. Orang aktif melayani tapi tidak berimplikasi pada karakter, integritas, dan cara hidupnya kepada Tuhan. Luar ya, biasa. Amsal 6:20 ini bicara sesuatu yang sifatnya real. Hanya bisa dinikmati dengan perubahan waktu. Ya, dari waktu ke waktu ada progres, ya. Nah, mari kita uji karena ini sama dengan hidup dalam kebenaran. Ya, baik hati. Galatia 2 ayat 19-20. Ya, Galatia 2 ayat 19-20. Jadi harus teruji, ya. Dan waktu yang mengujinya apakah kita sungguh-sungguh emas atau sepuhan. Itu dari saya, Bu Lina. Terima kasih Pak Butar-Butar. Selalu mengingatkan kita. Selalu berbaik hati dengan tulus. Catatan kakinya ada tulus. Tuhan Yesus memberkati. Salam bagi kita semua. Saya pikir tadi fulus sampai kaget. Salah dengar, Bu. Tulus, bedanya cuma satu kata di depan. Satu huruf. Makanya fulus sama tulus. Beda tipis, Bu. Beda tipis. Bu Lina, ada Pak Ishak temennya nih. Pulus, Bu. Kalau orang yang tulus biasanya suka ngasih pulus. Amin. Saya nunggu fulus dari Pak Jo Surabaya. Kok kemarin Sinsya angpaunya belum sampai tuh. Hari Sabtu, Bu. Hari Minggu. Hari Sabtu. Hari Minggu. Yang hari Minggu akan disampaikan oleh Pak Weni. Iya. Jadi untuk teman-teman selingan juga ini, untuk yang hari Minggu, rencana kita buat seminar, mungkin karena waktu dan kurang tepat juga. Jadi seminar tidak ditiadakan dengan catatan tetap Pastor Joe dari Surabaya akan memberitakan firman di MJC Mega Kuningan ya. Jadi untuk ibadah saja tanpa ada seminar, tapi Pak Joe hari Minggunya itu jam 3 tetap Pak Jo yang membawakan firman Tuhan. Jadi teman-teman tetap semua bisa hadir untuk mendengarkan firman Tuhan dari penjabat dari Pastor Jo dari Surabaya. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut. Ada Bapak Ishak, Bu Lina, teman dari Pak Butar-Butar di Baduy ini. Silakan Pak Ishak. Pak Ishak Ibrahim. Pak Ishak. Silakan Pak Ishak. Ya. Pak Ishak. Sudah dibuka suaranya barusan? Iya. Oh, haleluya, haleluya. Ya. Nah, ini teman ini Pak Butar-Butar. Pak Ishak. Ya. Good morning. Kalau baikan itu relatif. Amin. Ada zaman dulu terkenal namanya Robin Hood, tahu ya? Robin Hood. Penyamun yang baik hati. Betul. Itu di Inggris kalau nggak salah.
para bangsawan itu tidak berbaik hati sama para pekerjanya, sama orang-orang para petani waktu itu kalau nggak salah, pedagang. Dia sangat kasar, sangat tidak adil karena kekuasaan. Tampillah yang namanya Robin Hood. Wah, itu terkenal tuh si pemanah yang budiman. Dia merampok, perampok yang baik hati itu bagaimana. Dan dia setia melakukannya, setia, tulus, tetapi tidak ada kebenaran. Saya selalu mengatakan kebaikan, ketulusan, kasih sekalipun harus dalam kerangka kebenaran. Karena firman itu adalah yang menelanjangi hati nurani kita. Apakah hati nurani itu yang bicaranya itu firman? Tidak perlu kenal Yesus, banyak yang orang kenal kebenaran. Kebenaran itu adalah pada bulannya firman. Kebenaran itu adalah Allah itu sendiri. Ada di dalam hati nurani yang terdalam. Apakah kita, ya itu saya setuju dengan tulus hati, ya murni hatinya. Kebaikan tanpa ketulusan dan kemurnian hati, sincerely, seperti Pak PKL bilang, itu sia-sia karena hanya hati nurani yang murni. Paulus mengatakan, aku sampai sekarang melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Haleluya. Jadi kebenaran itu adalah nggak perlu diajar. Kalau kita, apalagi dalam Kristus, kebenaran itu bicara sendiri. Roh Kudus itu mengajar segala sesuatu. Jadi kebaikan, ketulusan, dan dengan tulus mereka melakukannya, tapi mereka nggak tahu ternyata di balik itu dia jahat, merampok gitu. Jadi ada yang seperti Just Ball, lalu ada film ini juga yang namanya Justice May Be Blind, but can see in the dark. Itu dia main hakim sendiri karena sudah tidak ada kebaikan, sudah tidak ada kebenaran, sudah tidak ada ketulusan yang sesungguhnya. Hati nurani mereka tumpul, dia bilang. Paulus bilang, aku menghancurkan benteng-benteng yang dibuat oleh keangkuhan manusia. Jadi kebaikan tanpa ketulusan dan kebenaran itu, kasih dalam kebenaran itu menjadikan satu standar yang abu-abu gitu. Itu menurut saya, pandangan saya, baik hati, tulus sekalipun, murah hati, bahkan ada orang yang benar-benar mau mati untuk orang yang baik. Tetapi untuk satu kebenaran, yaitu Kristus sendiri, orang ragu untuk mengorbankan dirinya. Itu yang menurut saya pandang perspektifnya dari firman itu. Firman itu adalah kebenaran itu sendiri yang memerdekakan orang-orang dari kehancuran pola filsafat yang bukan dari Kristen. Itu yang pendapat saya, dan terima kasih Pak Buteruta. Terima kasih sudah hati. Terima kasih Pak Ishak. Thank you Pak Ishak. Sama-sama Pak Weni, Tuhan berkati juga. Ya, terima kasih Pak Ishak. Ya. Sama-sama Bu Lina. Mama gimana? Mama puji Tuhan. Saya terenyuh waktu ketulusannya, sukacitanya, walaupun semakin merosot, tetapi manusia batinianya saya berdoa semakin dipenuhi. Bahkan melihat Tuhan ada Raja Damai itu tidak pernah diberikan oleh dunia. Di dalam keterbaringannya itu, Mama biar mempunyai penuh damai sejahtera Kristus yang tidak pernah diberikan oleh dunia. Amin, luar biasa Om Alena. Ya, terima kasih Pak Ishak. Ya, terus disampaikan. Ya. Terima kasih. Ya, ada lagi kah? Jadi kita Pak Daulat, Bu Lina. Pak Daulat. Silakan Pak Daulat. Pak Daulat. Terakhir ya Pak. Karena waktu juga di terakhir nih. Ya.
Monggo, Pak. Shalom semua. Ya, Shalom. terima kasih Halo. buat Pak Butar-Butar, hambanya yang memberikan apa tadi ya, boleh firmannya singkat, padat, dan memang menjadi apa ya, boleh dikatakan ya secara apa bisa juga menuntun atau menegur kita semua para apa ya, dalam dunia yang sekuler ini ya, dalam dunia sekuler ataupun dalam mana saja. Jadi terkadang memang benar ya, tapi itu untuk tetap berbuat baik mungkin bisa dilakukan orang, tapi untuk setia itu memang sangat-sangat jauh lebih sulit saya rasa setia daripada berbuat baik. Nah, karena setia itu jauh, ya jauh lompatannya sampai dengan kekekalan. Ya, kesetiaan itu menyangkut kepada kekekalan, sementara berbuat baik itu ada dua versi, dia berbuat baik di dunia dan untuk itu juga memang. Tetapi setia itu jauh lebih dalam, jauh lebih apa ya, lebih lompatannya ya. Jadi sebagaimana firmannya tadi, dan juga tadi kita sampai kepada keturunan juga katanya. Nah, jadi memang ya benarlah, biarlah kita semakin setia, setia untuk apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, besar kecil, besar kecil, marilah kita setia. Tetapi dibarengi dengan memang ya kalau setia sudah pasti harus berubah, sebagaimana tadi kita dengarkan, setia itu sudah pasti berubah, memperbaharui ataupun memperbaharui baik sikap semuanya yang ya yang kekurangan dalam setiap kita, karena kita manusia kan terbatas ya. Ada sudah karakter, apalagi sudah usia-usia di atas 50, merubah karakter, kebiasaan itu sangat sulit memangnya di atas 50. Nah, jadi walaupun kita tahu kita sudah kekurangan kita banyak, tapi minimal kepada generasi kita yang muda-muda, yang itulah sebagaimana tadi Pak Butar-Butar bilang, generasi muda itulah yang harus kita tanamkan yang dua tadi itu, yaitu benar, setia. Itu saja bro, terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Bro ini, Tuhan berkati. Thank you. Terima kasih Pak Butar-Butar juga. Kadang-kadang kita itu bicaranya tuh gampang, tapi untuk melakukan sangat susah ya Bu Lina. Lanjut Bu Lina. Ya, seperti itulah. Tapi harus jadi anak-anak Tuhan, katanya harus. Karena kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Jadi kita harus baik hati wajib, setia juga wajib. Melakukan kebaikan juga wajib. Semuanya hukumnya wajib, nggak ada yang nggak wajib ya, nggak ada yang makruh. Semuanya wajib. Nah, tetap terus berusaha. Jadi kita lakukan terus-menerus setiap hari di sepanjang kehidupan kita. Kalau saya suka bilang dengan, lagi-lagi murid saya bilang kalau kita bisa banyak yang bisa kita lakukan untuk menolong teman-teman. Kalau kamu tidak punya uang bukan berarti harus menolong dengan uang. Ketika teman kamu lagi nangis sedih, kamu temenin, itu sudah pelayanan. Sudah melakukan yang terbaik. Amen. Kadang kan kita berpikir masalah materi aja ya kalau kita udah dewasa nih. Padahal anak-anak kan nggak punya materi. Tapi sesimpel itulah hal berbuat kebaikan. Begitu. Bu Lina cocok nih dengan Pak Butar-Butar, pelayanan anak-anak nih. Amin. Ya, karena waktu juga kita akan tutup, tadi sudah diinfokan. Jadi untuk hari Minggu tanggal 16 Februari tidak seminarnya ditiadakan, tetapi pelayanan Pak Jo tetap diadakan. Betul. Begitu ya Pak Jo. Nah, sayangnya belum bisa bertemu nih dengan Pak Jo. Habis Pak Jo nggak ngasih angpau sih, jadi nggak ada ongkos ke Jakarta. Alasannya mantap banget kan? Ya, kita akan tutup pagi ini Zoom-nya. Terima kasih Pak Butar-Butar, Bu Peranika yang full WL, Ibu Ira Nancy, ya. Amin. Dan kita akan tutup di dalam doa penutup dan doa Bapa kami. Bolehkah Pak Anton Thanos yang menyampaikan? Kemudian untuk doa berkat Pak Butar-Butar. Silakan Pak Anton Thanos. Silakan Pak Anton Thanos. Baik, terima kasih.